Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 479, Pukulan yang Menakjubkan. Setelah hening sejenak, wanita berpakaian ungu itu mengangguk sambil berkata, "Karena kamu telah membangkitkan 3 jiwa pedang, kamu pasti memenuhi syarat untuk pertemuan prinsip pedang." Wanita itu membiarkan pria berambut putih itu lewat. Itu masuk akal karena hanya sedikit di antara peserta pertemuan yang telah membangkitkan bahkan 1 jiwa pedang, apalagi 2. Hanya ada 3 dari mereka yang memiliki 2 jiwa, termasuk Jian Wushuang. Pria berambut putih itu adalah peserta pertama yang memiliki 3 jiwa pedang sejauh ini. Karena dia seorang jenius, pria itu pastinya memenuhi syarat untuk mengikuti rapat itu. Saat lelaki itu tengah menuju ke lembah penindasan pedang, 2 tatapan mata tajam tertuju padanya. Dia adalah Jian Nantian. Markis Blood Mountain mencarinya kemana-mana. Siapa yang mengira dia akan datang ke sini? Dia benar-benar punya nyali. Jika saja aku bisa membunuhnya. 2 orang yang sedang berbicara saat ini juga merupakan peserta pertemuan prinsip pedang, dan keduanya adalah ahli dalam prinsip pedang. Mereka menatap pria berambut putih itu dengan intens, seperti sedang menatap semacam harta karun. Itu malam yang indah. Jian Wushuang duduk di tempat tidur dengan kaki disilangkan. Di depannya, pedang pembunuh 3 kali bergetar hebat dan gelisah. 3 hari telah berlalu dan masih sama saja. Jian Wushuang menatap pedang itu dan menggelengkan kepalanya. Tepat saat itu, suara menggelegar menggema di malam yang sunyi bagaikan guntur. Bersamaan dengan suara itu, energi yang luar biasa juga menyapu area tersebut. Jian Wushuang mengangkat kepalanya dengan heran, apakah ada pertempuran yang terjadi di sini? Dia segera memasukkan kembali pedang 3 pembunuh itu ke dalam cincin interspasialnya dan meninggalkan ruangan itu. Tuan Hunjian juga keluar dari kamarnya. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada yang berani membuat masalah di sini? Kita berada di lembah penindasan pedang, tempat yang diperintah oleh Suming, bukan? Ayo pergi dan cari tahu. Jian Wushuang, penguasa Hunjian, dan penguasa Tianming bergegas keluar dan menuju ke arah suara tersebut. Ledakan itu membuat semua orang di lembah itu khawatir dan banyak pakar yang keluar dari ruangan mereka dan bergerak menuju area tersebut. Mereka dapat melihat 3 orang berdiri berdampingan di atas atap dengan aura kuat yang terpancar keluar. Udara di sekitar mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Di antara ketiganya, 2 orang merupakan bangsawan tinggi, dan yang terakhir merupakan bangsawan tingkat tinggi. Di seberang para bangsawan itu ada seorang pria dengan aura halus, rambutnya yang putih berkibar tertiup angin, dan tangannya di belakang punggungnya. Bayangannya yang panjang di bawah bulan membuatnya tampak seperti sosok yang menjulang tinggi. Dia adalah... Ketika Jian Wushuang melihat lelaki itu, matanya berbinar karena gembira dan terkejut. "Pergilah ke neraka." Tiba-tiba ketiga penguasa itu berteriak dan menghampiri laki-laki itu bagaikan hantu. Saat mereka bergerak, pria berambut putih itu pun bertindak. Saat ia mencabut pedang panjangnya dari punggungnya, kekuatan yang dahsyat meletus dari bilah pedang itu. Senjata Dao. Apakah pedang itu senjata Dao? Bagaimana mungkin seorang bangsawan memiliki senjata seperti itu? Kekuatan pedang itu mengejutkan para ahli yang menyaksikan, dan tatapan mereka dipenuhi dengan keserakahan. Semua orang di sekitarnya merupakan ahli dalam prinsip pedang, jadi pedang itu, senjata Dao, membuat mereka gila. 3 hantu jiwa pedang bangkit ketika lelaki berambut putih itu menghunus pedangnya. Pantom yang tertinggi-tingginya 30 meter dan tampak seolah-olah sedang mengawasi segalanya. Pria berambut putih itu mulai bergerak. Itu adalah pukulan biasa. Sebuah lengkungan cahaya yang menyilaukan mengalir di sepanjang bilah pedang, begitu terang dan mempesona sehingga setiap orang yang melihatnya tertarik padanya. Para ahli terkejut dengan pemandangan itu. Mereka tertarik pada apa yang mereka lihat. Bahkan ketiga bangsawan yang hendak menyerang pria itu pun teralihkan oleh pukulan yang dahsyat itu. Sebelum mereka sempat tersadar, pedang itu telah mengiris leher mereka dengan kecepatan yang luar biasa. SSSTT plus SSSTT plus SSSTT plus SSSTT plus. Dengan 3 suara pedang yang menebas daging, ketiga penguasa itu berhenti bergerak, membeku dengan ekspresi nyeri di wajah mereka. Pria berambut putih itu menyarungkan kembali pedangnya. Mayat ketiga penguasa itu jatuh terlentang ke tanah setelah pedang itu dikembalikan ke sarungnya. Mengerikan, mengejutkan. Itulah perasaan para penonton. Pria ini membunuh 2 bangsawan superior dan 1 bangsawan tingkat lanjut dengan 1 serangan. Betapa kuatnya. Apakah dia seorang markis? Serangannya sangat menakjubkan namun juga mengerikan. Semua orang dipenuhi dengan keheranan. Orang ini, mata Lord Hunjian dan Lord Tianming membelalak.
Namun, setelah melihat bagaimana pria itu membunuh ketiga orang itu, Jian Wushuang menyentuh hidungnya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Ledakan. Tiba-tiba beberapa sosok yang memiliki aura kuat menghampiri lelaki berambut putih itu, dan yang memimpin adalah perempuan berbaju ungu, yang tadi menuntun mereka masuk ke dalam lembah. Wanita itu tampak tidak senang ketika melihat mayat-mayat berserakan di tanah. "Tuan, Anda tidak menghormati tuanku dengan membunuh tamunya di depan matanya," tegur wanita itu. Para penonton segera melihat ke arah laki-laki itu. Pria itu mengambil sebotol anggur, duduk di atap, dan mulai minum. Dia tidak menunjukkan emosi apapun terhadap kata-kata wanita itu saat dia menjawab, "Mereka ingin membunuhku, jadi aku membunuh mereka." Kata-katanya datar dan acuh tak acuh, tetapi mengejutkan wanita itu. Para penonton memasang wajah aneh ketika mendengar kata-katanya. Membunuh sesuka hati tidak diperbolehkan di lembah tersebut. Namun, jika itu adalah pembelaan diri, maka bisa dimaafkan. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang akan hanya melihat lawannya membunuhnya tanpa melakukan apapun. Semua orang yang hadir telah melihat ketiga penguasa itu mencoba membunuh pria itu dan bagaimana pria itu membela diri dengan membunuh mereka.